فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذرية وأهل بيته إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا والتنسية ومجدنا ومربنا كي هجل علي أنه ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخ مشايخه ثم إلى رسل الوالد إنك اليوم الأمين الذي يجر عليك ثم إلى رجعه النور عنه يجر عليك ثم إلى إليه ثم إلى روح الهجمة ثم إلى روح محمد محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح المرض ثم إلى شيخنا باشا من أبلغ مشاتر ثم إلى شيخنا بسام من أبلغ مشاتر ثم إلى شيخنا حبيب عبد الله بن محمد بن عبد الشيخ ثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكر ثم إلى الحبيب الشيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عبد القادر السكر ثم إلى روح الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن الشيخ بن سالم على الطاس ثم إلى الشيخنا في حج أحمد بن سلمة ثم إلى شيخنا في حج أبو بكر سبحان جربان ثم إلى شيخنا الحبيب شيخنا في حج عبد الله ثم إلى شيخنا في حج سلمة ثم إلى شيخنا في حج عبد الله ثم إلى شيخنا في حج أحمد بن عبد الله شيخنا في حج محمد شفيق منور وجمع شيخنا ومشايخنا ومشايخ حج القيوم الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي وأصوله وفروعه وشيخه ومشايخ ثم إلى رحب الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الحضرمي وأصوله وفروعه بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhabi Imam Syafi'iyah yang masih membahas tentang sholatul jamaati atau syarat-syarat qudwah. Yang keempat dari syarat-syarat kita mengikuti kepada seseorang yaitu ar-rabi'u asyartur rabi'u niyatul qudwah. Syarat yang keempat niyatul qudwati awil jama'ati, niat qudwah atau niat jamaah. Kalau di kita sholat subuh tadi kita berjamaah dengan kita mengucapkan di dalam niatnya makmuman. Sholli fardhu subhi makmuman. Itu pengikat kita. Kita sebagai makmum mengikat sholat kita kepada imam dengan apa? Dengan mengucapkan makmuman. Itu sudah umum, mengucapkan makmuman, kalimat makmuman adalah pengikatnya. Kalau kita tidak mengucapkan makmuman berarti sama seperti kita sholat
sendiri. Ada kalimat lain yang boleh kita ucapkan selain makmuman. Usolli fardhu subhi jama'atan, boleh. Usolli fardhu subhi qudwatan, boleh. Ya, yang biasa kita gunakan makmuman juga boleh. Semua kalimat ini qudwatan, jama'atan, makmuman boleh sebagai pengikatnya ketika kita menjadi makmum. Jangan heran nanti ketika memang ada satu jamaah usolli fardhu subhi qudwatan, enggak menggunakan jama'atan, tidak menggunakan makmuman, kok malah qudwatan. Ya, tuh, jangan heran. Mungkin bukan kita yang heran, ya kan? Orang lain pun ketika memang baru mengetahui ini heran dia. Kok selama ini cuma makmuman saja, tidak jama'atan. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ya. Falau taba'a bila niyatin aw ma'asyaki fiha batalat intala intidharu. Ada satu masalah ketika seseorang itu mengikuti tabi'un, pengikut tanpa niat. Dia cuma niat sholat saja, tapi niat pengikatnya nggak ada. Cuma mengucapkan usolli fardhu subhi saja, tidak menambahkan makmuman, tidak menambahkan jama'atan, tidak. Ya, ini nanti akan batal sholatnya kalau lama nungguinnya. Karena ketika tidak mengucapkan makmuman, tidak mengucapkan qudwatan, berarti dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, ngapain nungguin yang di depan? Ya, karena tujuannya kita mengucapkan makmuman kan itu kita sebagai pengikut, ya kudu ngikut. Ya, ini kita sholat sendiri tapi ngikut. Ya kan? Ada seperti begini. Di depan ini kita kadang-kadang ada di depan, di samping kita itu seorang guru. Seorang guru ini masbuk. Ketika imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian bangunlah masbuk ini ya. Nah ini muridnya, karena di sampingnya ada gurunya, dia mundur. Menjadikan seorang guru itu niat. Kan gak ngucapin niat, ya kan? Tidak mengucapkan, dia main mundur aja. Mundur, seakan-akan dia itu berjamaah dengan gurunya. Nah ini kalau seandainya dia mengikuti, menjadikan seorang itu yang di sampingnya seorang imam, dia kudu niat makmuman. Ini kan bermakmumnya dengan imam yang pertama, bukan dengan masbuk. Bukan. Kalau seandainya ini lama, kok guru bacanya lama, sedangkan ini makmum, murid ini udah selesai bacanya, baca Fatihah udah, ya kan? Ini guru lama bacanya, kan intizornya lama, ya kan? Di sini disebutin fiha batalat, batal jamaahnya, batal sholatnya, intola intizoruhu, jika lama nungguinnya lah lama. Tuh. Lamanya nungguinnya gimana? Pandangan orang, lama amat ini mah kelamaan gue nungguin nih. Ya kan? Kalau memang kelamaan nungguin, ngapain nungguin? Langsung aja. Karena nggak ada
nggak ada niat kuduahnya, nggak ada niat makmuman. Ya. Batalat sholatuhu intala intidharuhu, maka jika lama intidharuhu, nungguinnya lama. Ya. Kemudian wasyaratul khamis, syarat yang kelima, tawafuku nadmi sholatihima, menyesuaikan aturan sholat keduanya. Susunan sholat antara imam dan makmum kudu sama, susunannya saja yang sama, tapi niatnya mah nggak perlu sama, boleh. Imam sholat zuhur, saya sholat asar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena susunannya sama. Ya, sholat zuhur adaan, saya sholat zuhur kodoan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting susunannya sama. Yang nggak boleh itu kalau susunannya berbeda. Ada yang sholat subuh jamaah, tahu-tahu ada yang isya kodok. Saya mau ngodoin isya, belum sholat isya. Sama susunannya, imam subuh, makmum isya, sama. Cuma nanti ketika imam salam, bangun lagi. Tuh, sama di 2 rakaatnya. Ya, sama di 2 rakaat. Ya, enggak apa-apa. Yang berbeda itu fa in ikhtalafa kamaktubatin wa kusufin. Seperti sholat 5 waktu dengan sholat gerhana. Pernah sholat gerhana di sini? Belum pernah? Harus ya kan, ketika ada pengumuman nanti siang ada gerhana sholat, ya kan. Memang yang susah ini kan nyari khotibnya. Kalau nyari imam mah gampang banget, khotibnya ini apa yang mau diomongin gitu kan ya. Ketika gerhana memang kudu supaya ada gambarannya. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sunnah sholatnya. Jadi kalau sholat gerhana itu dalam 1 rakaat itu ada 2 ruku, ada 2 sujud. Fatihah selesai, ruku, Allahu Akbar. Nah ini ketika bangun jangan sami Allah, jangan Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Setelah baca surah baru ruku. Ini ruku yang kedua. Baru bangun sami Allahu liman hamidah. Baru sujud. Duduk, sujud lagi, baru bangun. Rakaat kedua. Seperti itu. Suratnya memang panjang-panjang, Pak. Ya. Al-Baqarah. Ya. Kalau mau, ya kan. Tapi jangan, ya kan. Ntar nggak terjadi lagi yang namanya salat gerhana. Kagak. Trauma gua. Ya kan, salat gerhana, tapi suruhnya panjang banget. Yang penting menggugurkan dalam sholat gerhana pendek aja, ya kan tuh. Nanti setelah sholat baru khutbah. Khutbahnya juga udah ngambil yang rukunnya aja, yang penting menggugurkan sholat gerhana. Alhamdulillah, sama seperti rukunnya dalam khutbah
Jumat sama gitu kan. Nah ini kalau maktubah sholat 5 waktu, sholat duhur atau sholat subuh ame sholat gerhana matahari, ini kan berbeda susunannya. Rokaat pertama aja sholat gerhana ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Lah sholat fardu 1 kali berdiri, 1 kali ruku, 2 kali sujud. Itu sudah berbeda. Ya. Tuh, kemudian kalau seandainya sholat subuh nih, ya kan? Padahal mah bukan sholat subuh, ini jamaah sholat gerhana. Tahu-tahu makmum datang, sholli pada subuh, Allahu Akbar, ngikut ame sholat gerhana, ya kan? Nah ketika imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makmum bagaimana nih? Ya kan, sujud, ya kan. Nah ini mau berdiri, nah ini kok baca surah lagi imam, ya kan? Kan abis ini kan sujud, makmum bingung, ya. Nah ini batal itu, ya. Yang makmum batali. Kalau mau lanjutin sendiri, ya kan? Sholatnya beda ternyata ini, lanjutin sendiri mufarokoh. Ini ternyata sholat gerhana kayaknya, ya kan? Langsung ngonek. Terkadang bahasanya ini sholat apa ini, ya kan? Karena memang nggak pernah ngelakuin, yang akhirnya ini sholat apa ini imam ya? Ini jamaah sholat apa, ya kan? Kok 2 kali berdiri, ya kan? Habis ruku baca Fatihah lagi, ya kan? Tuh. Terus ketika ini jamaah tadi yang datangnya telat, ya kan, yang sholat subuh pulang dah. Di masjid jamaah apaan sih? Jamaah baru, iya kan? Dari mana ini jamaah? Iya kan? Kita sholat subuh tahu-tahu 2 kali berdiri, 2 kali ruku, iya kan? Tuh kan gampang banget akhirnya menyebar. Ini Masjid Ar-Ridwan dari subuh kok sholatnya begitu rame lagi, ya kan? Iya, gampang banget kayaknya. Padahal mah kita yang kagak tahu, nyebarin yang kagak tahu, iya, fitnah. Iya, itu. Ini bahaya ini. Makanya kita harus tahu modelnya sholat itu kudu tahu. Ini sholatnya ini. Berarti gue yang salah. Udah diem, ya kan? Habis sholat subuh ngikut sholat gerhana, jangan ribut. Ini mah ribut nih. Tuh, banyak kan itu ribut. Makanya kalau orang yang tahu bersekut, diem, tahu ilmunya, diem. Ini yang kagak tahu ilmunya kan yang berisik, ya, berisik banget. Ya. Kamatubatin wa kusufin au janazatin, salat maktubah dengan salat jenazah. Tuh. Jamaah penuh, nggak kelihatan ada jenazahnya, nggak kelihatan. Ada di belakang, sholatnya sholat duhur biasa, sholat jenazah biasanya kan duhur kebanyakan, ya kan? Ya, sholat duhur. Ini makmum belakangan datangnya, main takbir aja di takbir yang keempat kira-kira, Pak. Kalau takbir yang keempat nggak ada masalah nih, Pak. Ya kan? Masuk aja nggak apa-apa. Karena ketika dia salam lanjutin lagi dia. Tapi kalau dalam takbir yang kedua dia baru masuk ke takbir. Ya, tahu-tahu imam takbir lagi. Allahu Akbar, imam. Makmumnya ini ternyata salat jenazah ini mah, ya kan, salat jenazah nggak kelihatan kalau jamaah banyak, ya kan? Ya kan? Tapi ada yang mengatakan kalau dia takbirnya di keempat, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kemudian jamaah, ya kan, takbir ngikut, Allahu Akbar. Kagak tahu kalau ada jenazah, atau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu makmum bagaimana? Ya tinggal ngelanjutin doang. Ya, kalau yang di terakhir itu nggak apa-apa, karena tidak ada perbedaannya, tidak masuk dalam perbedaan, susunan tidak berbeda, ya, karena takbirnya dia sama, Allahu Akbar, cuma bacaannya doang.
ini kan disebutkan ini susunannya berbeda, jangan sampai berbeda. Makanya bisa masuk di takbir yang keempat, bisa. Yang setelah salam yang lanjutin sendiri. Ini pun di dalam sholat gerhana pun kita bisa masuk itu di takbir berdiri yang kedua, di rokaat kedua, di ruku yang kedua. Umpamanya ini imam rokaat kedua dalam sholat gerhana, ya, ruku, berdiri lagi, ya kan, selesai surah, ini ruku yang kedua, makmum masuk, Allahu Akbar, ya, ini masuk nih, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ya, bangun, sami Allahu liman hamidah, sama, ya kan, nggak berbeda, bisa masuk di ruku yang kedua, di rakaat kedua, bisa masuk di situ, ya kan, bisa masuk di situ, ya, ikut jamaah, ya. Jenazah lam tasih sholatuhu, sholat maktubah di belakang kusuf, kemudian maktubah di belakang jenazah, lam tasih sholatuhu, lam tasih qudwatuhu, maka enggak sah qudwahnya enggak sah, ya. Wa tasihu adz-dzuhra khalfal asri, sah sholat duhur di belakang sholat asar, ya kan. Kemudian wal maghrib, ya, duhur di belakang sholat maghrib, ya. Nanti tahiyat, nanti bangunlah, assalamualaikum, ya. Jadi cuma beda di tahiyatnya saja, ya kan. Ada lagi, ya kan. Tuh, nanti bangun. Wa tasihu adz-dzuhra khalfal asri wal maghrib wal qada'u khalfal ada, ya. Kemudian qada di belakang sholat ada, ya kan. Wa aksuhu, atau kebalikannya, sholat ada di belakang sholat qada. Wal fardu khalfan nafli wa aksuhu, enggak apa-apa. Sholat fardu di belakang sholat sunnah. Kadang ada, ya, kalau kita dapat di rest area sholat, kadang ada yang ngasih isyarat tangan belakangnya ke belakang, ya kan, menunjukkan bahwa dia sholat padahal nggak apa-apa, dia mau sholat sunnah, kita sholat fardu nggak ada masalah, ya kan. Ngasih kode begini itu apa? Jangan sholat, gue sholat sunnah lah, nggak apa-apa. Wal fardu khalfan nafli, sholat fardu ini sholat sunnah. Tuh imamnya sholat, yang ini sholatnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Jangan ngasih kode tangan ke belakang, ya kan, agak ngefek, ya, nggak ngefek kalau paham, ya. Kalau paham, ini kan kadang-kadang yang ngasih kode yang nggak paham, ya kan, iya, nggak apa-apa loh. Atau kebalikannya, yang penting susunannya sama aja, jangan pakai kagak sama, ya. Atau memang sholat sunnah di belakang sholat fardu, monggo aja, ya. Tuh, tapi emang jarang orang sholat sunnah jamaah, ada. Hah? Ada sholat duha. Di sekolah-sekolah itu sekarang, ya kan, sholat duha dengan jamaah, dapat pahala jamaah itu. Sholat sunnah, sholat duha dengan berjamaah, nggak ada pahala jamaahnya, nggak ada. Jadi sholat sunnah berjamaah itu tidak ada, sholat duha, ya, sholat duha berjamaah tidak ada pahala jamaah, cuma ada pendidikan untuk membiasakan
murid-murid itu mengerjakan sholat duha tuh. Tapi nanti ketika dia selalu wah enak dengan berjamaah ini, ngajak emaknya, mak ayo kita jamaah duha, bagus, tapi nggak ada pahala karena sholat duhanya sunnah tapi tidak disunnahkan berjamaah. Yang disunnahkan berjamaah itu taraweh itu sholatnya sunnah, berjamaahnya hukumnya sunnah, makanya dapat 2 ya. Makanya itu sholat dewi-dewi, jangan sholat sendiri-sendiri. Dapat sunnah sholat tarawehnya dapat, tapi sunnah berjamaahnya tidak ada. Makanya yang datang ke Masjid Ar-Ridwan untuk sholat taraweh berjamaah dapat 2, tarawehnya berjamaahnya dapat tuh. Sholat duha, sholat taraweh, sholat id disunahkan berjamaah. Tapi kalau memang kagak dapat id, jangan kemudian pulang kagak sholat. Ini kan kebanyakan, wah telat kita, ya kan, udah salam, ya lah sholat. Di sini khususnya anak-anak ya, begitu imam langsung berat nggak nemuin khutbah lagi. Khutbah hukumnya sunnah, ya. Jadi hukumnya khutbah itu sunnah karena untuk kesempurnaan, ya kan. Artinya kalau kita punya motor, kalaupun memang motor itu tidak kita servis, ya kan, oli nggak pernah kita ganti, kita termasuk orang kaya, iya, karena punya motor, tapi nggak pernah kita servis, ya, nggak pernah kita servis, ya, akhirnya ntar motor itu rusak. Tuh. Nah, sholat id kita itu ini bagaikan kita punya motor, kita servis bener rapi, ya kan, walaupun motor jadul, ya kan, RX King, ya kan, yang 93 Cobra, ya kan, itu kalau, ya kan, yang suaranya masya Allah, ya, nah iya, itu kalau kita servis mahal itu jadinya, ya kan, tuh, ya, sempurna banget ini King, walaupun udah lama jadul, ya kan, tuh masih ori semuanya, ya. Tuh berarti sholat id kita mau ori banget ini, semuanya ada, khutbahnya ada. Untuk gugur sholat id kita. Makanya bagi yang tidak sholat id, ketinggalan sholat id, kemudian jangan kemudian wah udah selesai sholat id ya, seakan-akan sholat id itu adanya dengan berjamaah tok. Padahal kalau memang kita sudah ketinggalan sholat id, sholat aja, sholat sendiri, dapat sholat sunnah id. Ya, masalahnya kan kayaknya mah nggak pernah kita sholat sendirian. Akhirnya ntar lupa dengan takbir yang 7, takbirnya yang 5, ya kan? Nih ya. Dan ada lagi kalau seandainya kagak takbir bagaimana? Sah nggak sholat idnya? Sah. Nggak pakai takbir 7, nggak pakai takbir yang 5 itu sah, ya kan. Sholatul id kasubhi, cuma nggak ada kunutnya aja. Sholat id seperti sholat subuh, 2 rakaatnya sama, ya kan. Tuh. Tapi nanti ketika nggak takbir, rakaat pertama tidak takbir 7, rakaat kedua tidak takbir 5, jangan diganti dengan sujud sahwi. Awas kalau memang ada imam nanti tahu-tahu dia sujud sahwi lagi. Awas, itu bukan ab'ad, bukan. Ya, atau di takbir yang keberapa? Yang pertama cuma 5, kurang 2. Ya kan, kemudian diganti di rakaat kedua. Rakaat keduanya jadi 7. Awas, jangan. Tadi rakaat pertama kurang takbir ya, kurang 2. Dan giliran rakaat kedua jadi 7, ya kan. Ini jangan diganti, ya kan. Tuh, awas. Iya itu tadi anak lupa, anak ganti di rakaat kedua, jangan. Ya, kagak takbir juga nggak apa-apa.
Kagak takbir yang 7, nggak takbir yang 5, nggak apa-apa. Ya. Yang penting mau Fatihah. Ya. Yang penting 7 itu di luar dari takbiratul ihram. Jangan 7 itu masuk dalam takbiratul ihram juga. Berarti kalau takbir semuanya totalnya jadi 8. Karena takbir yang pertama masuk dalam sholat. Asyaratus sadis, kemudian syarat yang ke-8, yang ke-6, muwafaqatu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafati. Muwafaqah menyesuaikan, menyerupakan di dalam satu kesunahan yang fahish perbedaannya. Ini bahaya, Pak. Ya, walaupun ini sebuah kesunahan, tetapi kalau kita mengerti tidak sama dengan imam akan berbeda. Contoh di sini disebutkan, falau tarokal imamu sajdatat tilawah. Imam enggak mengerjakan sujud tilawah. Ya, pernah mengerjakan sujud tilawah? Pernah? Dalam sholat, kalau imam langsung Allahu Akbar, setelah setengah-tengah baca ayat tahu-tahu nah itu namanya sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Atau baca surat Iqra ya biasanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir, ya kan. Kalau kagak mau sujud, subhanallah, alhamdulillah, oh iya, diganti dengan subhanallah. Ini enggak, kita mau ini dalam sholat. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Kalau imam kagak ngerjain, kalau tarokal imam kagak sujud tilawah. Jangan kemudian mentang-mentang imam makmum itu hafal Quran, tahu oh ini ayat sujud tilawah, dia sujud dewek. Imam masih berdiri, kagak sujud. Ini jangan sampai, ya. Tuh. Atau au aksuhu, atau kebalikannya. Di sini disebutkan sajdatat tilawah wa sajadahal makmum. Makmum imam masih berdiri, dia sujud. Ngapa ini sujud? Kan ini ayat tilawah. Ayat sajdah. Ya kan? Tuh, imam gua, makmum gua ya mah dia sujud deh. Kemarin gua ngamalin di sono pulang umroh. Ya tahu-tahu imam baca ayat tuh. Atau au aksuhu, atau kebalikannya. Imam sujud, makmum kagak berdiri, manteng. Ini banyak yang karena memang nggak pernah praktekin, ya kan. Saya dulu pernah lah, diomongin saya, ya kan. Pertama kali saya pulang, saya jadi imam sholat subuh, ya kan. Kebetulan memang subuh Jum'ah itu ngambil ayat Alif Lam Mim Tanzil, ada sajidahnya, kita sujud, ya kan. Tahu-tahu yang rame sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh, ya kan 3 rakaat. Wah ini ya kan, itu ngikutin bener, ngikutin bener, itu ya kan. Nah yang salah itu yang kagak ngikutin, manteng ya Allah, aku diem berdiri aja. Ini ngapa kok ya kan, kagak ruku lagi, tahu sujud, diem aja udah di atas, bangun lagi. Nah itu batal nih. Ya makmum wah. Hukumnya sunnah, mengikuti imam itu wajib. Ya walaupun di dalam sunnah. Sujud tilawah kan hukumnya sunnah. Gua nggak ngerjain juga salah, kan sunnah. Letaknya salahnya karena dia sebagai makmum. Tuh ya. Falau tarokal imamu sajdatat tilawah wa sajadahal makmum au aksuhu, atau kebalikannya, imam sujud, makmum berdiri. Ini kan sangat berbeda, jelek banget berbeda. Kalau lu mau jadi makmumlah yang benar.
ngikutin yang benar. Sama pesan dari Habib-habib yang tua. Lu kalau mau ngikutin Habib, ikut. Jangan separuh-separuh. Gitu kan? Nah iya. Ini mengikut Habib, iya kan? Habib bagaimana lu omongin. Iya kan? Iya. Sepi, ambil yang baiknya. Iya, berkah mah dapat. Jangan kemudian separuh-separuh ikut Habib. Ini ngikut imam juga jangan separuh-separuh. Tapi kalau emang imam kagak bener mah ya jangan diikutin, gitu kan ya? Iya, jangan diikutin, iya kan? Kita sekolah capek-capek, iya kan? Kagak punya ijazah ternyata deh. Kita suruh punya ijazah, jangan diikutin. Kemudian, no kagak punya ijazah aja jadi presiden, lah jangan. Iya, kudu punya ijazah. Iya, kita capek-capek sekolah. Kalau di sini kalau imam itu mengerjakan sholat sujud tilawah, ya sebelum sholat tuh kasih tahu dulu coba. Nah, bagus. Biar nggak kaget makmum ngasih tahu dulu. Nih, gua ngamalin sholat ini nanti ada ayat sajdahnya, ya kan? Makanya kodenya itu dengan nadanya dipanjangin. Allahu Akbar, ya kan? Jangan cekak banget. Allahu Akbar, tahu-tahu sujud. Ini mah ruku kayak mah. Ya, nadanya kudu panjang, takbirnya kudu panjang biar sampai tahu. Oh, langsung jangan cekak banget. Allahu Akbar, tahu-tahu sujud. Iya, orang-orang mau pada ruku, sujud tuh. Iya, nah, ya panjangin. Autarokal imamu at-tasyahhudal awal wa tasyahhudul ma'mum batalat. Ini jawabannya. Atau imam tidak mengerjakan tasyahud awal ditinggalin ini oleh imam. Tahu-tahu makmum tasyahud, ya kan? Imam mau udah berdiri, Allahu Akbar, dari sujud langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum dengan pedenya dia tasyahud, makmum. Gua mau ngamalin sunnah, biarin imam mah kagak. Yang penting gua ngamalin sunnah, ya kan? Tuh tasyahud dewek, ya kan? Tuh, batal ini. Makmumnya batal. Kalau pengen ngingetin juga hati-hati, ngingetin imam. Jangan udah berdiri begini tahu subhanallah, jangan. Karena imam itu sudah berpindah dari sujud, hukumnya wajib. Berdiri, hukumnya udah berpindah dari yang wajib ke yang wajib. Jangan kemudian dibelain ketika makmum subhanallah turun dah imam nih. Iya kan? Nah ini hati-hati, perkara sunnah akan membatalkan sholat nih. Kalau nggak tahu posisi mengucapkan subhanallah, nggak tahu. Kalau memang ada kode tanda-tanda Allah, nah baru mau bangun, karena nadanya ini agak panjang, Allah, jangan bangun nih, ngucap subhanallah, biar imam tasyahud. Tapi kalau sudah berdiri dengan pedenya semuanya, ya kan? Ya ketika sudah berdiri, ya makmum ngikut berdiri semuanya. Tahu-tahu ada yang belakang, subhanallah. Ya, loh, ini kenapa gak kata tasyahud? Subhanallah, yang belakang. Ya kan? Tuh, makmum imam turun tasyahud. Nah, ini makmum bagaimana keadaannya? Ngikut turun kah? Atau tetap berdiri? Makmum jangan ngikut. Kalau ngikut batal ame imam. Makmum jangan ngikut turun. Biarkan berdiri. Ya, yang batal imam dan yang ngikut imam. Jangan belain, udah dapat wajib belain yang sunnah. Ya, nah ini hati-hati makanya. Ya, jangan sembarangan mengucap subhanallah. Ada tempatnya. Kapan kita mengucapkan subhanallah mengingatkan imam? Jangan sembarangan. Walaupun ini sebuah kadang-kadang kalau begitu kan, loh ini kan sunnah.
Masa bodoh amat lu mau ngerjain atau kagak, ya kan? Tuh, kalau yang wajib sih kita ngucap subhanallah kalau yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, ya kan, imam mau ngerjain, alhamdulillah kita dapat sunnah, ya kan? Imam kagak ngerjain, ya sudah, yang namanya gue jadi makmum, ya kan? Iya, jangan polos banget, ya kan? Iya, ketika imam ninggalin yang sunnah, gue ninggalin, makmum ninggalin, ya itu. Tapi jangan juga nanti imam kagak punya ijazah, jangan ngikut kagak punya ijazah juga, jangan, iya, perlu ijazah, ya. Batalat sholatuhu, ya, batal sholatnya kalau seandainya makmum itu nggak pandai-pandai untuk tahu kapan mengucapkan subhanallah, kapan ngikut imam, kapan tidak ngikut imam, ya. Karena ada masalah tasyahud dengan sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah, hukum surat sujud tilawah, perhatikan Pak, hukum sujud tilawah sunnah. Ketika kita berjamaah, fi'lan wa tarkan, imam ngerjain, ikut ngerjain. Imam ninggalin, makmum ninggalin. Fi'lan watarkan. Ini khusus untuk sujud tilawah. Kalau khusus untuk tasyahud awal, ini berbeda hukumnya. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau imam ninggalin, ya, jangan sampai makmum ngerjain. Kalau ninggalin. Makanya disebutkan autarokal imam tasyahudul awal wa tasyahaduhul makmum batalat. Kalau imam ninggalin, makmum pun ninggalin. Ya, tuh. Tapi kalau seandainya fa in tasyahadal imam, kalau imam tasyahud, imam tasyahud. Makmum boleh nggak berdiri? Nggak ikut Tadi kan tasyahud itu kalau imam ninggalin. Tapi kalau imam ngerjain, makmum boleh berdiri nggak? Menyelonong aja berdiri, gue berdiri aja, capek gue duduk nih, ya kan? Yang duduk dengkul, nah, langsung berdiri. Boleh nggak? Ini ada dua keadaan nih. Kalau imam tasyahud, makmum ada dua keadaan. Perhatikan Pak. Di kitab ini sebutin fa in tasyahadal imamu, seandainya imam at-tahiyatul barakatus, tahu makmum wa qamal makmum berdiri, ya, berdirinya sengaja, amdan sengaja, gue berdiri aja, gue nungguin dia di atas, ya, nungguin di atas. Wow akbar, nggak ngikut lam tabtul, maka nggak batal. Ya, yang penting hukum pertama nggak kalau dia berdirinya sengaja, karena itu kan sunnah, tasyahud Nah, makmum ingin ambil yang wajibnya saja, langsung berdiri. Imam pakai tasyahud, gue berdiri aja, ya kan, pede, sengaja. Itu tidak batal. Disunnahkan bagi makmum turun. Sunnah ya. Wa yundabu lahul audu. Sunnah bagi makmum yang berdiri tadi, kalau memang sengaja, sunnah tuh turun. Ya, sunnah tuh turun. Walaupun tidak turun, nggak apa-apa, nggak batal. Ini kalau sengaja, berdirinya sengaja dengan pedenya. Gue tahu ilmunya, gue nggak ikut imam, ya kan, dengan berdiri, ya kan. Tahu-tahu yang lain pada ngikuti, tahu-tahu dia sendiri, ya kan, gagal, ya, riya, gitu kan ya. Ini judulnya beda nih. Kalau riya judulnya beda, pengen dilihat orang, kalau tahu ilmunya, gitu kan ya. Tuh. Ini judulnya riya, beda. Haram mah iya, ya, karena pengen dilihat orang, iya alim, dia mau tahu ilmunya,
Ya, dia berdiri dewek ya kan, tuh. Batal sholatnya? Enggak. Ya, tuh enggak apa? Tapi kalau dia lupa, berdirinya dia lupa. Kalau memang di saf depan mah nggak mungkin, kan kelihatan imamnya. Oh no, di belakang. Oh iya, langsung bang. Oh iya, sujud. Tasah turun, lupa. Wajib dia turun. Kalau lupa, wajib dia tuh turun. Kalau lupa, ya. Jadi kalau berdirinya makmum ini, makmum berdiri, imam tasyahud, bangunnya dia lupa. Kalau ada tasyahud, ya kan, lupa dia bangunnya, dia wajib dia tuh turun, ngikutin imam. Ya. Jadi masalah tasyahud, walaupun hukumnya sunnah nih, jangan remeh-remeh ini, jangan diremehin, sunnah ya kan. Makanya cari aman ya, ngikut aja gua. Ya kan, jangan sok-sokan lah, ya, jangan sok-sokan. Tuh. Ini disebutkan dalam kitab Muka Minhajul Qawim, syahwan lazimahul ud. Kalau dia lupa, berdirinya makmum ini dalam keadaan lupa, wajib makmum tuh turun. Ya, ngikutin nih. Tapi kalau berdirinya makmum itu dengan sengaja, disunnahkan dia tuh turun. Kalau nggak turun, nggak apa-apa, nungguin dia di atas. Ya, lagi berdiri, dia tungguin, nggak apa-apa. Jangan kemudian nanti jadi, emang akhirnya nanti jadi apa? Jadi sorotan masyarakat ini. Wih, dia sholat dek-dek, ya kan? Berdiri dek-dek ini, apa? Nah, karena sudah tahu, ya kalau sudah tahu, nggak ada masalah. Ya. Wasartus sabi, kemudian syarat yang ketujuh, wal mutaba'atu, mengikuti. Fa in qaranahu fit taharrumi batalat, mengikuti, yang namanya mengikuti di belakangnya, jangan barengin Pak. Makanya bagi imam, siapapun yang jadi imam kudu jelas takbirnya kudu jelas. Allahu Akbar, kedengeran roknya, jangan kagak kedengeran. Allah, nggak kedengeran, disangkanya imam udah kelar, nggak taunya belum. Makmum main takbir aja, Allah, tahu-tahu ada kedengeran, oh belum, imam belum selesai takbirnya. Ya, karena kan untuk ngambil kehusyuan niat itu dalam hati, Allah Akbar, makmum udah takbir semuanya, dikiranya udah kelar. Ya, tuh makanya yang jadi pun jadi imam siapapun, barnya kudu kedenger, baru makmum takbir, makmum baru takbir setelah takbir imam selesai. Jangan barengin, kalau barengin batal. Barengin imam di dalam takbir, di dalam salam, batal. Haram hukumnya barengin imam nih, yang hukumnya haram. Barengin imam hukumnya haram dan batal sholatnya, takbiratul ihram dan salam. Jangan barengin, ya, jangan barengin. Salam itu nggak perlu nengok. Yang rukunnya itu salam itu assalamualaikum, bukan nengoknya. Dan rukun salam itu cuma yang pertama tok, yang kedua sunnah. Ya, assalamualaikum. Ya. Yang kedua kagak nengok, kagak salam juga nggak apa-apa. Tuh. Tapi nanti ini kudu kalau yang zaman-zaman sekarang mah kudu jelas banget. Kalau dulu mah orang-orang dulu paham semuanya. Iya kan? Kalau di Ujung Harapan ada satu kiai yang memang kagak pernah salam kedua. Paham kita. Iya kan? Jangan kemudian imam belum salam yang kedua, ini kapan selesainya sholat ya? Padahal mah udah astagfirullahaladzim, udah istighfar. Nggak taunya dia nggak ngamalin salam yang kedua. Udah paham banget kita. Jangan kemudian nunggu lama, ini salam yang kedua kapan ini ya kan? Iya, udah paham kita. Ada satu kiai di sana ada, cuma satu salam doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah
Astagfirullahaladzim. Ini makmum lagi nungguin kapan saya? Iya kan? Kan kita makmum kapan waktunya salam makmum? Iya kan? Ketika mau salam kedua makmum salam. Ini kagak salam yang kedua. Nah, ini kagak salam ya kan? Tuh. Jadi kalau kiai ini jadi imam, gitu udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kita jangan nungguin yang kedua. Kalau nungguin yang kedua nggak bakal dapet. Ya. Dan itu cuma ucapan saja. Assalamualaikum, nengoknya mas sunnah. Ya. Jangan sampai nengok doang, salamnya mah kagak. Salamnya mah kagak. Yang dibutuhkan salamnya, karena yang rukun qauli. Assalamualaikum. Cukup. Nggak pakai warahmatullah. Ya. Assalamualaikum. Cukup. Assalamualaikum. Itu yang paling agolus salam. Assalamualaikum. Ada syaratnya nanti itu. Ada syaratnya salam itu ada. Remeh banget itu. Assalamualaikum itu syaratnya banyak. Syaratnya itu banyak. Karena patokan kita ini dari awal kita takbir sampai salam. Jangan sampai gara-gara ini doang akhirnya sholat kita kagak sah. Salamnya nggak sah, berarti sholatnya kagak sah. Makanya dalam kitab Fathul Qorib al-layanu khuruj minas sholatu. Di dalam kitab Fathul Qorib ada rukun tambahan jadi 18 itu, yaitu tidak niat keluar dari hati-hati. Ya kan? Kalau ulama yang lain tidak menjadikan rukun. Ya, hati-hati makanya ketika salam. Ketika kita hendak salam, hati-hati jangan sampai kita ada niat ingin keluar dari sholat. Jangan timbul niat hendak keluar dari sholat dengan salam. Awas. Berarti kan keduluan keluar nih ketimbang salam. Kadang-kadang terganggu dari teman, iya kan? Wah, teman nyebut ya kan? Iya. Nah, ini ketika kita hendak niat keluar, hati ucap nih. Wah, iya. Selesaikan sholat. Assalamualaikum. Ini sudah keduluan niat. Udah keduluan niat keluar dari sholat sebelum dia mengucapkan salam. Nah ini udah batal ini sholat. Ya, makanya dalam kalau belajar Fathul Qorib ketemu deh tuh nanti. Ya kan, al-layyan wa khuruj minas sholat. Dijadikan syarat, nggak boleh kita niat keluar dari sholat. Makanya kudu hati ini kudu mantengin, jangan sampai ayo gue selesai sholat. Assalamualaikum. Berarti kan keluar duluan baru salam. Makanya murnikan bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbika 'ala dinik. Assalamualaikum. Berarti kan murni. Ya kan? Keluarnya sholat kita itu memang dengan selesainya sholat, selesai salam. Jangan sampai kita keluar niat hati keluar dari sholat sebelum salam itu udah batal. Mutaba'atu in qaranahu fit taharrumi batalat. Berbarengan takbir ame salam, jangan sampai bareng. Ya. Kalau rukun yang lain monggo. Selain takbir dan salam, membarengkan itu tidak membatalkan sholat.